Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video ini. Di video ini kita akan fokus membahas tentang pendalaman materi, split testing, scale out atau duplicate, custom audience, dan lookalike audience untuk meningkatkan performa iklan Anda. Nah, kita mulai dengan melihat studi kasus dari iklan yang sudah saya jalankan. Jadi seperti yang sudah Anda dengar dari video sebelumnya, kita akan mengetes split testing dengan ad anak muda, bisnis dari muda. Dan yang kita bedakan adalah wilayahnya. Jadi saya membedakan, iklannya sama, tapi yang dibedakan adalah wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek nih. Nah, ini untuk Anda lihat ke dalamnya nih. Jadi saya akan memperlihatkan, ini kan muda, interestnya MLM, ini juga sama interest MLM yang beda wilayahnya. Nah ini, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Jabodetabek, 20-26, interestnya Amway, Oriflame, Tianxi, Gines, jadi MLM, berbagai macam MLM sudah, ininya normal semua. Setelah itu, nih, yang luar Jabodetabek. Sama, ad-nya anak muda juga, iklannya anak muda, yang kapal pesiar itu. Setelah itu, targetnya juga sama MLM, Amway, Oriflame, jadi berbagai jenis MLM. Umurnya juga sama 20-6, nah yang beda ini, target lokasinya, locationnya. Ini Semarang, Malang, Jogja, Lampung, Pekanbaru, pokoknya dimanapun kota besar di luar Jabodetabek. Itu. Nah, jadi saya sudah men-split dengan membedakan wilayahnya atau locationnya. Nah, sekarang ketika kita sudah men-split, kan target berikutnya adalah kita harus tahu mana yang performanya lebih bagus. Sehingga ketika kita punya satu iklan yang performanya jauh lebih bagus, iklan itu yang nanti akan kita utamakan, kita duplicate. Untuk melihat performanya, saya lebih suka melihat performa di AdSets-nya. Di Ads-nya, maaf. Nah, ini muda MLM Jabodetabek, muda MLM luar Jabodetabek. Untuk melihat performanya, Anda bisa klik yang ini. Performance and clicks. Jadi saya lebih suka menggunakan indikator-indikator yang ada di sini, khususnya kan ketika Anda yang baru pemula, belum main add to cart segala macam, ini adalah yang paling efektif. Nah, jadi yang pertama kali saya lihat untuk menentukan iklan mana yang lebih bagus adalah ini, cost per link click. Jadi biaya yang di-charge oleh Facebook kepada kita per orang mengklik. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, makin rendah, itu berarti makin bagus. Jadi kalau untuk CPC cost per link click ini, semakin rendah, semakin bagus. Nah, kalau kita lihat CPC ini 499 sama 514 lebih rendah mana? Yang ini. Muda MLM Jabodetabek ini yang lebih rendah. Itu yang pertama CPC. Yang kedua saya lihat, biasanya ini berbanding lurus adalah CTR. CTR itu link click through rate-nya. Jadi berapa persentase antara tampil dan dikliknya, ibarat kata seperti itu. Nah ini 1,75, 1,68. Kalau yang bagian ini makin besar, makin bagus. Nah berarti yang bagus yang atas ini yang Jabodetabek. Jadi yang pertama bagus yang Jabodetabek, yang kedua juga bagus yang Jabodetabek. Yang ketiga, biasanya yang saya lihat adalah cost per result-nya. Jadi mana yang lebih rendah? Makin rendah, makin bagus. Nah yang ketiga ini, sama, yang lebih bagus Jabodetabek. Jabodetabek, luar Jabodetabek lebih mahal. Yang keempat biasanya yang saya lihat yang ini, CPM-nya, cost per 1000 impressions. Jadi 8.700, 8.600. Mana yang lebih bagus? Yang lebih rendah. Nah, untuk yang keempat, lebih bagus yang luar Jabodetabek. Terus mana dong yang akan saya anggap yang lebih bagus? Kalau saya pribadi, saya akan tetap fokus di sini. Di sini, kalau ini CPC dan cost per result-nya sudah sama, sudah berbanding lurus, sama-sama lebih bagus yang atas, ya sudah, buat saya winning campaign-nya yang atas. Itu kira-kira. Nah, namun sebenarnya kalau melihat dari kasus yang ini kan sama-sama 160, mirip-mirip lah, 162.000, 157.000. Dan sebenarnya juga CPC-nya juga nggak jauh nih, cuma beda 20 perak. Cost per result-nya juga cuma beda 1 perak. Sebenarnya kalau di kasus ini, dua-duanya mirip, sama-sama bagus. Tidak akan ada yang saya matikan kalau mirip-mirip seperti ini. Kira-kira gitu jawabannya.
Nah, namun ibarat kata kan misalnya ini saya untuk mencontohkan Anda mana yang akan saya pilih dan bagaimana saya cara menduplikatnya, ya sudah. Kalau melihat indikator, saya lebih suka sama yang Jabodetabek ini. Itu nanti sebenarnya ada lebih dalamnya ketika misalnya bisa lihat dari performanya, pixelnya segala macam. Tapi ini kita melihat dari data manual yang ada di Ads Manager dulu saja untuk pemahaman Anda secara basicnya dulu. Nah, saya akan pilih yang ini, Jabodetabek. Jadi saya akan matikan iklan yang luar Jabodetabek ini. Sudah, otomatis sudah mati. Lalu saya duplicate yang Muda MLM Jabodetabek ini. Ini misalnya winning campaign-nya, apalagi kalau jauh bedanya. Saya duplicate. Bagaimana cara duplicate? Ya sudah. Anda tinggal duplicate. Video views Muda MLM Jabodetabek, Muda MLM Jabodetabek, Muda MLM Jabodetabek. Itu jadi yang di copy ini yang diduplicate ad-nya. Nggak apa-apa, ad-setnya tetap sama, campaign-nya tetap sama. Yang berbeda adalah ad-nya jadi 2 ditambah. Nah, ini udah bener-bener sama. Kalau Anda mau ngecek satu per satu boleh, tapi kalau udah duplicate biasanya udah langsung duplicate aja, tinggal place order. Nah, oke, sudah muncul, sudah aktif malah. Karena dia hasil duplikat iklan sebelumnya, jadi dia cepat aktifnya, reviewnya tidak terlalu lama, bahkan tidak ada review, dia langsung aktif. Itu. Dan jadi harapannya adalah ketika winning campaign diduplicate, performa Anda akan semakin bagus. Jadi tadi contohnya, kalau misalnya ibarat kata kalau dinilai dari closingan misalnya, dari yang Jabodetabek ini 5, luar Jabodetabek 2 misalnya. Berarti kan seminggu 7. Kalau Anda teruskan dengan pola yang sama, berarti minggu depan 14. Namun kalau Anda benahi, misalnya, oh ini 5, ini 2. Ya sudah, yang ini saya matikan, yang ini saya duplicate. Berarti Anda punya peluang untuk yang ini 5, yang ini 5. Berarti total minggu depannya bisa ada 10 ditambah minggu yang sebelumnya 7 jadi 17. Jadi potensi Anda performanya itu jauh lebih bagus. Itu potensi performa Anda jadi jauh lebih baik, lebih besar, berarti kemungkinan closingnya juga lebih besar. Itu. Relevan score, apakah saya sering menggunakan relevan score? Kadang-kadang saya lihat, tapi jujur aja saya bukan orang yang terlalu melihat relevan score. Biasanya sih ini berbanding lurus dengan cost per link klik segala macam, tapi memang ada kecenderungan iklan itu, buat Anda nih sekaligus pemberitahuan, iklan itu di awal-awal tuh misalnya, bahkan saya sering juga relevan skornya 10. Lama-lama tuh turun 9, 8, 7, 6. Bahkan saya pernah ngeliat belajar dari master-master Facebook Ads di luar negeri yang ngiklannya udah ratusan juta hasilnya miliaran, itu bener-bener ditunjukin, itu relevan skornya 5. Itu dia. Jadi saya pernah ngeliat dia nunjukin beberapa, ada banyak yang dia tunjukin, itu rata-rata hasilnya 10 kali lipat. Jadi misalnya iklan $20.000, sekitar 270 juta, dapatnya itu bisa sampai $200.000 lebih, 2,7 miliar, 10 kali lipatnya. Tapi relevan skornya di sini 5. Jadi saya pribadi tidak terlalu melihat relevan skor. Itu. Ini rata-rata yang 88 ini awalnya tuh ada yang 10, ada yang 9, lama-lama turun karena makin banyak. Itu untuk menemukan winning campaign dan duplikatnya. Sekarang kita akan mengetes bagaimana sih caranya custom audience. Sebelumnya sebenarnya sudah saya pernah contohkan di video sebelumnya, namun ini saya perdalam lagi. Oh iya, sebelum kita ke custom audience, ini saya tunjukkan dulu sebenarnya custom audience dari yang bagian mana sih ini. Ini Anda klik ke video engagement. Nah ini. Jadi sebenarnya yang ingin kita incar tuh yang bagian ini nih. Nah ini. Orang-orang yang sudah menonton, terserah Anda mau apa strateginya. Anda ingin meretargeting orang yang ini, atau Anda ingin meng-custom audience orang yang ini lalu Anda look like audience gitu. Nah, ini video jadi yang sudah menonton video yang Jabodetabek 95% ada 491, yang luar Jabodetabek 425. Yang nonton 25% Jabodetabek 1266, yang luar Jabodetabek 1009. Ini yang tadi, ini kan sudah saya matikan itu. Nah, sekarang kita akan mau tahu nih, misalnya saya mau tahu nih orang-orang yang ini
ini tuh siapa aja sih, bikin jadi satu folder dong. Nah, tapi karena saya sudah banyak ngiklannya menggunakan ad yang ini, saya akan mencari data secara keseluruhan. Kita ke All Tools, Audiences. Nah, ini saya sudah punya banyak data custom atau lookalike. Ini untuk contoh pada Anda klik yang Create Audience, Custom Audience. Lalu pilih yang engagement. Ini sebenarnya ada banyak, nanti kita akan bahas lebih lanjut engagement. Pilih yang video, karena Anda akan berikan dengan video. Nah, lalu Anda pilih, nah ini nih, people who watch at 95% of your video. Nah, sekarang yang saya jelaskan di video ini lebih ke yang, kita apa-apa deh, kita buat dua-duanya. Yang 95% dulu kita buat. Nah, ini saya misalnya buat dari semua yang iklan anak muda. Saya sudah banyak sekali mengiklan yang anak muda ini, jadi saya klik-klikin aja semua yang video anak muda. Nanti kan kemungkinan Anda cuma satu, yang Anda klik aja itu. Jadi yang anak mudanya saja. Nah, confirm. Misalnya saya buat penonton namanya 95% bisnis anak muda. Contoh. Nah, create audience. Akan 30 menit waktunya. Kita langsung next. Done. Nah, sudah, sekarang sedang populating kira-kira sekitar 30 menit. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat penonton 95% bis anak muda yang persis sama. Ini kan tadi untuk contoh saja, untuk prosesnya seperti Anda. Ini sebenarnya yang ini nih. Yang ini. Ini persis kayak yang tadi ini. Nah, jadi kalau di total nanti yang akan ada di sini tuh ya sama kayak ini, 23.000. Jadi 23.000 orang yang sudah menonton 95% video anak muda. Dari akun yang ini saja, 23.000 orang. Ini saja sebenarnya sudah bisa di retargeting. Maksudnya retargeting penjualan atau iklan yang lain. Nah, namun untuk mencontohkan kepada Anda, ini kan custom audience-nya. Nih, custom audience-nya. Nah, sekarang saya mau membuat lookalike audience. Saya minta tolong kepada Facebook. Facebook, tolong dong cariin 1 juta orang yang karakteristiknya mirip dengan 23.000 orang ini. Bagaimana caranya? Ya sudah, ini Anda hafalin ya, penonton 95% anak muda lengkap. Kalau yang ini belum bisa dipakai karena masih populating. Jadi create audience, lookalike audience. Nah, penonton 9% anak muda lengkap. Ini yang saya pilih. Location-nya Indonesia, jangan lupa. Nanti kalau Anda tidak pilih ini, Facebook nyariin yang sampai keluar negeri. Nah, kalau saya milihnya, ini biasanya yang ini, hanya satu, ada advanced option. Nah, ini ada 3 nih, 1,2 juta lookalike audience pertama, 1,2 juta LAA kedua, 3,7 juta LAA ketiga. Nah, kalau saya biasanya milihnya yang ini, yang satu aja, 1,2 juta pertama. Jadi estimated reach-nya 1.240.000. Jadi Facebook akan membantu mencarikan 1,2 juta orang yang karakteristiknya mirip dengan 23.000 orang yang sudah mengklik. Ingat loh, 23.000 orang, 23.000 orang yang sudah menonton 95%. Ingat loh, 23.000 orang yang sudah menonton 95% itu kan berarti adalah karakteristik orang-orang yang kita mau. Nah, kita minta tolong cariin ke Facebook, cariin dong orang yang begini juga nih, yang kalau nonton tuh sampai full. Itu dia. Lalu create audience. Nah, ini tidak bisa karena sudah pernah dibuat, sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi, yang tadi Anda tinggal pencet oke aja, itu sama 30 menit akan beres. Ini sudah saya pernah buat yang ini nih. Jadi lookalike ID 1%, penonton 95% anak muda lengkap ini sudah pernah ada. Yang mana? Yang ini. Anak muda lengkap. Nah, ini. Jadi CA yang ini saya lookalike jadinya yang ini. Jadi ini 1,2 juta orang yang karakteristiknya mirip dengan 23.000 orang ini. Nah, bagaimana nanti cara kita mengiklannya? Kita langsung coba ngiklan saja. Nah, Ads Manager. Misalnya saya mau membuat iklan yang benar-benar baru ya. Jadi dari campaign-nya pun saya buat yang baru. Create Ads. Nah, di sini saya pilih lagi video views.
video views, look like audience, LAA, anak muda. Anak muda. Oke, continue. Nah, gunanya kita tadi mengcustom dan look alike, gunanya apa? Ini gunanya. Gunanya adalah ketika di custom audience ini, nanti kita tinggal memilih, kita tinggal klik. Nah, akan keluar deh mana yang ingin kita pilih. Saya ingin memilih, saya ingin mentarget 1 juta orang hasil look alike anak muda. Yang ini yang saya pilih nih. Nah, 1,2 juta orang hasil dari look alike custom audience yang ini, 23.000 orang. Gitu. Nah, saya klik. Ya sudah, ini bahkan saya tidak perlu lagi men-setting negaranya karena sudah pasti Indonesia. Ini juga sebenarnya saya tidak perlu men-setting umurnya, tapi ya agar aman saya tetap samakan 20-26 misalnya. Sampai 26 agar tidak melenceng jauh, itu masih 1 juta orang tuh. Ini juga all, ini tidak perlu saya mainkan lagi, ini juga tidak perlu, tidak ada yang perlu, ini juga sudah otomatis, ini juga saya mau mainnya per hari, ini sudah benar, tinggal continue. Jadi mudah sekali. Jadi enak sekali orang-orang yang memang sudah punya custom audience atau lookalike audience, stoknya banyak itu foldernya, jadi tinggal mainin itunya saja. Nah, ini saya langsung lagi upload video. Oh sorry, yang ini aja, browse library yang sudah sering saya tayangkan saja. Nah, misalnya ini thumbnailnya, jadi biar muncul pertama di orang tuh seperti ini. Nah, ini kita ambil dari yang sudah ada. Ini copywritingnya kan, copywritingnya. Nah, isi dengan landing page Anda. Nanti jangan lupa diubah ya landing page-nya ya. Ctrl V. Ini kalau mau dibenerin boleh. Nah, ini yang ada tulisan isi dengan landing page Anda. Ini Anda ambil dari yang ini. Oh, sorry, biar nggak bolak-balik. Yang headline-nya juga saya masukin dulu aja. Jadi enak nih, tinggal copy paste saja. Ini masukin biar keluar bagian ininya. Nah, ini biar nggak bolak-balik. Ini bagian toolsnya, kita ke landing page. Nah, jangan lupa ini yang Anda copy. Jangan sampai Anda copy yang dari dasarnya. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, di sini juga Ctrl V. Oh ya, tadi yang di atas ada. Ini juga Anda ganti Ctrl V. Ini kalau mau Anda benerin. Oke. Sudah. Ini sudah display linknya. Anda mau samakan boleh. Ya, ini saran saya samakan sajalah. Itu newsfeed link description-nya seperti biasa, tonton videonya gratis. Sudah jadi iklannya. Ini kalau di Anda kemungkinan besar ini masih off. Sudah. Ya sudah, yang perlu Anda lakukan tinggal confirm. Continue. Nah, saya tadi melakukan satu kesalahan, saya lupa. Nah, ini sekalian biar untuk belajar untuk Anda juga. Saya tadi belum menyamakan itunya, edit. Menyamakan ininya tadi. Seperti biasa kan saya selalu menyamakan dari kiri sampai kanan, saya samain. Biar tidak susah ketika nanti membacanya. Nah, ini kan beda nih. Oke, confirm. Ininya juga. Oke. Jadi caranya mengedit itu ya. Anda tinggal ke situnya, Anda bisa edit. Ctrl V. Oke. Nah, ini tadi kan sudah ada 2 iklan. Ini kalau kita ngambil contoh studi kasus yang saya tadi kan saya awalnya dari 2 iklan ini, saya pilih-pilihin dulu ya.
Dari iklan-iklan saya akan cari yang tadi, yang 2 yang pertama. Nah, ini dia. Ini yang pertama sekali, yang performanya lebih bagus, Winning Campaign. Ini adalah duplicate dari Winning Campaign. Nah, ini adalah lookalike audience dari yang sudah kita lakukan tadi. Kita buat. Jadi tadinya Anda punya 2 iklan, 1 dimatikan, 1 dibuat baru, diduplicate, dan 1 bener-bener dibuat baru dari hasil target market yang sudah lebih tajam. Nah, 3-4 hari berikutnya, Anda bisa bandingkan mana performa iklan yang paling bagus. Kalau ada 1 yang beda sendiri, biasanya yang paling jelek sendiri, Anda bisa matikan, Anda duplicate mana yang paling bagus. Mas Alvin kan ini beda, Mas Alvin. Ini sudah lama, ini baru. Itu. Nah, makanya itu dia, Anda tidak perlu baca indikator yang ini. Ketika sudah 4 hari, 3-4 hari ke atas, itu biasanya sudah stabil. Jadi yang Anda perlu lihat, lebih ke sininya. Performance klik, tadi cost per link klik, CTR, cost per result, ini, dan cost per 1000 impressions. Ini tidak tergantung dari lama atau tidaknya kok. Biasanya kalau emang bagus setelah 4 hari ya akan kelihatan di sini perbandingannya. Itu tidak akan terlalu beda. Jadi begitu terus logikanya. Jadi ketika 3 ini nih semuanya sama nih, sama-sama bagus, indikatornya mirip-mirip angkanya, ya sudah. Tidak perlu Anda matikan. Dan ternyata closingannya juga bagus-bagus saja. Oh, ini dengan 3 iklan closingannya bagus. Ya sudah, saya mau duplicate dong 1 lagi. Anda terserah mau duplicate yang mana. Mau yang ini atau yang lookalike audience tadi Anda duplicate. Ya sudah, kalau misalnya ntar hasilnya bagus, Anda tinggal duplicate lagi. Ketika Anda menduplicate lookalike audience, berarti akan ada 4 iklan yang aktif. Itu dia. Nah, 2-3 hari, tiap hari Anda lihat aja performanya. Ternyata 4 hari ke depan, bagus-bagus aja. Performanya semua mirip-mirip, bagus-bagus aja. Dan memang closingannya nambah karena Anda sudah jadi 4 iklan. Wah, closingan nambah nih, untung makin besar. Ya sudah, komisi juga banyak yang ditransfer ke Anda. Ya sudah, Anda besoknya, saya nambah lagi deh iklannya jadi 5. Terserah Anda duplicate yang mana atau Anda bikin baru juga terserah. Tapi kira-kira logikanya seperti itu. Ketika Anda sudah beriklan 2, Anda pilih salah satu yang paling bagus, atau kalau dua-duanya bagus Anda jalankan. Kalau ada salah satu yang paling bagus saja, 1 Anda matikan, yang 1 Anda duplicate. Sekarang Anda punya 2. Setelah itu bikin 1 yang baru lagi. Terserah Anda mau dari hasil lookalike atau memang bikin baru. Sekarang Anda punya 3. Ketika punya 3, Anda evaluasi 3-4 hari, ternyata masih bagus, closingan makin banyak, Anda bikin jadi 4. Terserah 4-nya itu dari create baru atau lookalike dari yang lama atau duplicate dari yang lama maksudnya. Itu begitu terus. Itu yang membuat akhirnya banyak orang-orang yang punya belasan bahkan puluhan iklan. Nah, ini adalah kita dengan metodenya duplicate ya, atau scale out, belum scale up. Itu dia. Kenapa saya masih sengaja mengarahkan Anda untuk scale out, agar Anda tidak over budget dan agar mudah untuk dilakukan. Gitu. Jadi biasanya tidak akan terlalu melenceng. Kalau yang sudah ahli-ahli, mereka lebih sering scale up biasanya. Jadi iklannya cuma 2, tapi itu per iklan dinaikin terus budgetnya dari 50.000, 100.000, 500.000, bahkan ada yang sampai 2-3 juta per hari budgetnya. Nah, cuma kalau kayak gitu adalah masih banyak indikator lain yang perlu Anda dapatkan. Anda harus punya pixelnya segala macam. Makanya untuk mudahnya bagi Anda yang awal, ketika Anda sudah memahami ini saja, bagi saya ini lebih dari cukup untuk Anda bisa sukses di Akademi Bisnis Digital. Amin. Jadi pastikan Anda praktekkan, Anda sudah lihat semuanya, mindsetnya, prinsipnya, logika dasarnya, tinggal Anda praktekkan saja. Saya ulangi sekali lagi agar Anda paham. Jadi Anda split testing, setelah 3-4 hari cari mana yang lebih bagus performanya. Kalau sama-sama bagus, ya sudah dua-duanya Anda lanjutkan. Anda tambahin ad yang ketiga atau iklan yang ketiga. Itu dia. Iklan yang ketiga ini terserah mau bikin baru atau duplikat dari salah satu ini. Nah, tapi kalau ada satu yang lebih bagus, meroket sendiri, yang ini Anda matikan, yang ini Anda duplikat. Setelah itu baru bikin 3. Ketika bagus 3-3-nya baru bikin 4. Setelah bagus 4-4-nya baru bikin 5. Kalau misalnya ternyata pas 5, yang kelima nih nggak bagus.
ya sudah Anda matikan. Yang kelima ini Anda cari dari 4 ini mana yang ingin Anda duplicate atau Anda ingin bikin baru. Jadi 5. Begitu 5-5-nya udah bagus, baru nanti bikin yang ke-6. Begitu terus. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan Anda praktek ya. Terima kasih.